Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat subscribe, subbacker, dimanapun sahabat-sahabat berada, mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sahabat, pada siang yang berbahagia ini, berbahagia sahabat, karena saya sudah bisa menyapa sahabat kembali, berbincang-bincang lagi, membuat konten video lagi, video yang bermanfaat lagi sahabat-sahabat seputar YouTuber pemula. Yuk, saya menyemangati buat YouTuber pemula dan YouTuber lawas juga. Waduh, jangan pada diam, semangat, tetap fokus bikin kontennya masing-masing sahabat. Jazakallah hasanal jaza buat sahabat-sahabat yang sudah pencet abang-abangnya chat. Nah, subscribe sahabat, terima kasih. Matur nuwun sahabat. Jazakallah hasanal jaza. Moga-moga hanya Allah saja yang membalas kebaikan-kebaikan sahabat. Jangan lupa sahabat, dalam hidup ini senantiasa berdoa dan meminta hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jangan sahabat, jangan. Jadi minta saja sama Allah sahabat, ketika ada hajat jangan lupa perbanyak sholawat, istighfar, dan perbaiki sholat sahabat. Baik sahabat, lanjut bincang-bincang pada siang yang berbahagia ini. Bincang-bincangnya adalah bagaimana mensikapi ujian hidup. Waduh, ujian hidup luar biasa sahabat. Jadi judulnya mensikapi ujian hidup. Jadi sahabat, ujian, cobaan bisa jadi karena kita banyak berbuat maksiat sahabat. Jadi ketika kita banyak berbuat maksiat, maka dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menegur kita, bisa dengan usahanya, bisa dengan keluarganya, ada yang sakit atau kita sendiri yang sakit, usahanya macet sahabat, atau bahkan bisa jadi hutangnya banyak. Yang dulunya lancar-lancar saja, ternyata ketika mendapatkan ujian, hutangnya tidak bisa dibayar, tidak bisa store, akhirnya pusing, sumpek. Atau yang lagi nanam pohon, lagi nanam padi misalnya, padinya banyak werengnya, nggak ada air, kena panas, gagal panen sahabat, jadi nambah pusing. Bisa jadi ini adalah karena kita berbuat maksiat sahabat, atau bisa juga ini adalah cobaan sahabat. Jadi kita jangan beranggapan bahwasanya bahwa kita sudah menjadi baik, kita sudah banyak beribadah, kita sudah bertakwa, kita tidak akan dicoba. Justru sahabat, semakin kita bertakwa, maka ketakwaan kita itu akan diuji. Apakah ketika diberikan nikmat kita semakin banyak bertakwa, tetapi apakah ketika diberi ujian atau cobaan takwanya bertambah atau berkurang sahabat. Nah, orang-orang yang lulus adalah takwanya semakin meningkat sahabat. Karena apa? Karena ujian dan nikmat atau cobaan dan nikmat itu sama-sama datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat. Jadi terimalah ujian, cobaan, sama seperti senangnya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat. Memang dalam prakteknya sangatlah sulit sahabat. Jadi butuh sebuah kelonggaran hati. Nah, kelonggaran hati inilah sahabat yang akan kita tekankan, kita akan stressing, kita akan fokuskan sahabat. Jadi difokuskan bagaimana caranya melonggarkan hatinya sahabat. Jadi mensikapi ujian dan nikmat sesungguhnya hakikatnya adalah sama, walaupun rasanya berbeda sahabat. Jadi mensikapinya adalah dengan melonggarkan hati. Nah, kita fokus bagaimana cara melonggarkan hati sahabat. Jadi untuk melonggarkan hati kita harus tahu sesungguhnya sahabat, ujian, cobaan, nikmat semuanya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujian itu akan hilang. Yang bisa menghilangkan hanya
Allah Subhanahu wa taala sahabat. Jadi jangan lupa perbanyak doa sahabat agar ujiannya, cobaannya segera diangkat, segera dinaikkan derajatnya. Begitu kita tahu ujian itu datangnya dari Allah dan solusinya hanya Allah yang punya sahabat. Jadi jangan minta kepada yang lain, minta saja pada Allah sahabat. Jadi kita jangan mengiri, jangan iri kepada teman-teman kita atau saudara-saudara yang mereka lebih sukses sahabat. Jadi jangan bandingkan, kita nggak boleh membandingkan diri kita tidak boleh mengutuk diri kita sendiri sahabat dan membandingkannya dengan orang lain hanya karena orang lain lebih sukses daripada kita, orang lain lebih berhasil daripada kita. Karena perbandingan ini tidaklah adil sahabat. Coba bayangkan 24 jam kehidupan kita bandingkan hanya dengan satu kali postingan di media sosial teman-teman kita yang dia memposting prestasinya sahabat. Tanpa kita tahu, misalkan ada teman-teman kita yang memposting di media sosial, dia posting duduk di mobil seperti itu sahabat, waduh dengan kata-kata mutiaranya adem banget, duduk di mobil, waduh sahabat siapa sih yang nggak pengen gitu ya sahabat ya, apalagi sahabat-sahabat yang waduh sudah mengidam-idamkan pengen punya mobil, ternyata sampai sekarang belum dikasih mobil. Jadi jangan pernah membandingkan sahabat, jangan pernah mengutuk diri kita sendiri dan membandingkannya dengan prestasi-prestasi teman-teman kita. Bisa jadi sahabat ternyata mobilnya adalah kredit dan setiap bulan ketika jatuh tempo itu puyeng juga sahabat ternyata. Jadi jangan membandingkan diri kita, nasib kita dengan nasibnya teman kita. Jadi jangan menganggap bahwa teman itu lebih hebat dari kita kalau kita tidak tahu berapa setoran per bulannya sahabat. Ya memang sih kalau kita bisa untuk bayar hutangnya atau bayar kreditannya memang tidak terasa sahabat, tidak terasa, santai-santai aja. Cuma apakah selamanya kita ini akan diberikan sehat, kita ini akan diberikan kesempatan, mampu? Kan tidak juga sahabat. Jadi buat sahabat-sahabat yang melihat teman-teman hanya dari segi materi yang sekilas saja sahabat, jangan bandingkan diri kita. Jadi yang perlu dibandingkan adalah bandingkanlah prosesnya sahabat, prosesnya bandingkan kenapa bisa berprestasi. Kita lihat apa saja yang sudah dia pelajari, bagaimana dia mempraktekannya. Nah itu kita perlu belajar sahabat. Jadi kalau untuk hutangnya kita jangan ikut-ikutan sahabat, kalau kita tidak mampu untuk membayar berapa angsurannya, seperti itu. Baik sahabat, buat sahabat-sahabat yang ingin saling berpesan, silahkan masukkan pesan kesannya di kolom komentar. Dan buat yang suka atau like video saya, silahkan klik like-nya sahabat. Jangan lupa subscribe. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dari mulai sekarang. Insya Allah saya akan selalu berbagi konten-konten yang bermanfaat sahabat, tentang bagaimana menjadi YouTuber pemula dan bagaimana kita ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang tentang kehidupan, bagaimana supaya hidup kita ini kedepannya bisa lebih baik. Itu saja sahabat bincang-bincang pada hari ini. Terima kasih buat yang nonton sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan waras, bregas, sugi beras, barangnya akas, sering keramas dan tuntas tas. Akhirul kata, akhirul kalam. Di dunia ini sahabat tidak ada orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang yang hebat adalah orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.